Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam pembahasan masih seputar tentang perubahan sosial, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk perubahan sosial itu dalam masyarakat. Silakan saksikan. Perlu kita ketahui bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial ada yang sifatnya revolusi atau perubahan secara cepat, ada juga yang bentuknya evolusi atau perubahan secara lambat, dan ada perubahan kecil dan ada perubahan besar. Ada juga perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan dan itu terjadi dalam masyarakat. Ya, yang pertama adalah perubahan yang sifatnya cepat atau revolusi, di mana perubahan yang cepat ini menurut Stomka adalah perubahan yang radikal yang kemudian mempengaruhi semua dimensi kehidupan dalam masyarakat, menyangkut ekonomi, politik, sosial. Hal ini mempengaruhi semua lini kehidupan, revolusi. Nah, saya berikan contoh tentang perubahan yang sifatnya revolusi. Kalau kita melacak historis perpolitikan di negara Indonesia, 1998 adalah satu bentuk revolusi dalam dunia politik yang dimana merombak sistem perpolitikan yang ada di Indonesia pada saat itu. Ya, jadi itu intinya. Kemudian yang sifatnya evolusi atau perubahan secara lambat atau secara gradual. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang tidak terlalu berpengaruh dalam masyarakat, tidak seperti dengan perubahan revolusi yang dimana sampai yang paling substansial itu mempengaruhi, ya seperti. Tapi kalau perubahan yang sifatnya evolusi, ini perubahan yang tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu berpengaruh dalam masyarakat, tapi ada. Misalnya saya berikan contoh tadi, cara berpakaian itu adalah satu bentuk perubahan yang memang dia sifatnya lambat, ya seperti itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang perubahan yang direncanakan. Jadi ada perubahan yang memang direncanakan oleh agent of change atau aktor yang akan melakukan perubahan. Ya, misalnya kita ingin melakukan perubahan dalam struktur masyarakat. Misalnya saya memberikan contoh, dulu belum ada yang namanya lembaga sosial seperti misalnya KPK. Nah, dengan adanya aktor atau agen of change yang kemudian merencanakan struktur baru ini, sehingga muncullah yang namanya lembaga KPK. Seperti itu. Kemudian ada juga perubahan yang sifatnya tidak direncanakan, dan itu ada dalam masyarakat. Misalnya kita membangun jalan tol, kemudian karena orang lebih banyak lewat jalan tol dibandingkan jalan-jalan yang ramai, tempat penjual baju misalnya, atau penjual oleh-oleh, akhirnya secara tidak langsung itu akan berpengaruh seperti itu. Tapi itu tidak direncanakan, ternyata ada efeknya seperti itu. Atau misalnya kita melihat terjadinya bencana-bencana alam yang terjadi misalnya dalam masyarakat, itu akan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Nah, perubahan-perubahan seperti inilah yang dimaksud sebagai suatu perubahan yang tidak direncanakan seperti itu. Adapun perubahan yang sifatnya kecil adalah perubahan yang sangat tidak berpengaruh dalam masyarakat. Seperti tadi yang saya sebutkan tadi, perubahan yang sifatnya evolusi adalah perubahan yang bisa dikatakan perubahan kecil. Kemudian perubahan yang besar adalah perubahan yang mempengaruhi semua lini kehidupan, perubahan yang sangat radikal, dan perubahan yang sampai pada hal yang terkecil juga terpengaruh, apalagi sampai pada hal yang terbesar. Itulah yang disebut sebagai perubahan besar seperti itu. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Nanti kita akan dipertemukan di video-video selanjutnya yang singkat, ya artinya singkat tapi bermakna seperti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.